Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dengar baik-baik. Kalau tidak didengar, hati-hati. Harus didengar. Saya tidak akan ngulangi apa pesan saya ini. Pesan saya harus dengar Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu jika ingin hajinya mabrur dan mabrurah. Ingin tak? Jangan lupa ini bawa pesan saya ini. Jangan lupa. Apa kira-kira pesan saya? Ada yang tahu? Kenapa tidak tahu? Karena belum diberitahu. Apa pesan saya? Hei Bapak dan Ibu. Saat Bapak dan Ibu berangkat haji, kemudian pulang haji, jangan lupa bawa sikat besi. Bawa sikat besi, Bu. Makanya beli di pasar. Makanya saya bilang, dengar baik-baik. Apa mau saya marah? Nah, bawa sikat besi. Apa itu sikat besi? Itu terdiri dari 9 huruf. Pertama S, kedua I, ketiga K, keempat A, ke-5 T, ke-6 B, ke-7 E, ke-8 S, dan ke-9 I. Itulah sikat besi. Maksud saya supaya mudah diingat. Iya kan? Ecek-ecek lah. Kayak jadi orang pintar. Padahal tak ada pintar amat. Amat yang pintar. Apa itu? Pertama huruf S. Ini harus Bapak Ibu bawa. Apa S itu? Syukur, sabar, dan sehat. Syukur, Bapak harus, Ibu harus bersyukur. Haji tahun ini yang mendapat jatah itu adalah masa keberangkatan yang seharusnya tahun 2020. Yang 2021, 2022. Selamat bermimpi. Dan hebat lagi, Bapak dan Ibu ini orang yang beruntung. Mengapa? Di jatah keberangkatan kota tahun 2020. Seharusnya dapat semua. Tapi yang dapat hanya tidak sampai separuh. Siapa yang tidak sampai separuh ini? Bapak dan Ibu. Ini yang tepuk tangan ini orang yang banyak bersyukur itu. Jangan-jangan Pak Syukur. Ya. Kemudian banyak sabar. Saya lihat haji yang paling rumit haji tahun ini. Terlalu banyak tetek bengek tetek, hilang bengek sisa tetek. Atau hilang tetek sisa bengek. Terlalu banyak tahun ini, terutama soal kesehatan. Harus patuh protokol kesehatan. Harus vaksin lengkap. Kalau tidak, tendang. Tidak bisa ikut. Itu sedih saya tuh. Untung saya nak naik haji tahun ini. Terlalu banyak masalah haji tahun ini. Iya. Kenapa saya kata untung? Karena saya tidak vaksin sampai lengkap seperti itu. Iya, tapi Bapak dan Ibu lihat saya walaupun tidak haji, Bapak dan Ibu nanti melihat saya di Mekah sana. Siapa dulu Sarul Yadi? Ya itu ya. Sabar, banyak sabar Pak. Tahun ini banyak aturan dari Arab Saudi nanti yang membuat Bapak kadang-kadang tampau dan ini. Sudah sabar. Memang haji itu sebenarnya bukan ngeliling Ka'bah aja, bukan melempar jumrah aja, bukan di sa'i aja, bukan 40 rakaat, 40 waktu di Madinah itu bukan itu aja. Tapi kita dididik sabar. Kalau tak sabar, apa hasil haji? Coba. Lalu apa haji itu? Di sini pemarah, sana juga pemarah juga. Sini main bola, sini tak nak pemain bola juga. Ngapain?
Ya memang haji ini dididik sabar. Harus sabar. Tidak lama, paling lama lah 40 hari, 40 bulan. 40 hari ya? Enggak sampai ya? Iya, itu harus sabar. Sabar itu apa? Guna sabar itu? Sabar itu demi menang. Itu target pertama. Menang lawan diri kita sendiri, melawan haram nafsu kita sendiri. Lalu kalau ini setelah itu apa lagi? Nak bisa dapat itu demi aman. Kalau orang yang sabar pasti aman. Rumah tangga yang sabar, suami sabar melihat tingkah laku istri meletuk terus. Tapi istri lebih hebat lagi kalau dia sabar melihat suami mau nampak terus. Tapi dia sabar, aman. Coba kalau tidak sabar, hancur. Target ketiga, apa guna kita menahan sabar? Supaya selamat. Selamat di dunia, selamat di akhirat. Kalau tak sabar, biarpun nama selamat, tidak akan selamat. Setuju tak nih? Maka sabar penting, Haji. Oke. Kemudian S yang ketiga adalah sehat. Sehat lahir. Tidak panau. Kudis. Tidak demam. Matanya tetap melihat. Hidungnya tetap bisa narik napas. Bayangkan kalau hidung tak bisa narik napas. Ya, telinga bisa mendengar, itu fisik. Tapi ada yang sehat batin. Insya Allah masih tahu, masih bisa mengenal. Ini berapa nih? Berapa? Sehat. Ini berapa? 4. Nak sehat. Masih sehat. Kalau tak sehat, Pak, saya ini waktu haji pertama ngurus orang 3 orang tak sehat. Di sini sehat, begitu di sana tak sehat. Apa kata dia? Saya tak perlulah. Saya berapa kali umrah. Insya Allah enak di sana itu. Yang ngomong itu di sana dia sakit dan sampai tak lupa ingatan. Hati-hati siapa yang dah ngomong nih. Aku ni orang paling hebat nih. Hati-hati tuh. Jangan main-main. Itu daerah saya di sana itu. Ya itu sehat ya. Sehat lahir batin, jaga baik-baik. Kalau sehat, semua bisa kita lakukan. Ibadah bisa maksimal, tawaf bisa maksimal, umrah berapa kali bisa. Tiap malam kita sholat di Masjidil Haram bisa. 40 waktu kita di Masjid Nabawi bisa. Makan kambing separuh pun bisa. Kalau sehat. Coba kalau sakit. Apa mau lihat? Mandang orang Arab cantik pun jelek sekali. Karena sakit. Tapi kalau sehat kita mandang orang Arab kepingin nambah lagi, Pak. Ibu tidak ada yang senyum. Sedih saya. Bapak-bapak ini, Bu, orang yang paling baik. Tidak pernah mau melihat orang-orang yang begitu. Karena hatinya seperti saya, suci bersih. Ya, lalu I itu singkatan dari iman, ilmu, dan ikhlas. Dibawa, Pak. Dibawa, Ibu. Ini tugas kita haji. Iman itu kenapa kita harus beriman? Lalu apa tanda kita ini harus beriman? Nah, penting iman ini penting. Ini wajib ya. Tapi apa tanda kita ini beriman? Sederhana sebenarnya, Pak. Siapa yang bisa? Apa tanda kita beriman? Akan saya hadiahkan tahun ini. Insya Allah saya naikkan haji, Bapak dan Ibu. Apa tanda kita beriman? Satu, tandanya adalah hati kita aman, tentram, damai. Walaupun masalahnya bertubi-tubi, bertali-tali, terus menerus datang. Tapi tetap damai, tentram. Karena kita tahu ada Tuhan. Itu tanda orang yang beriman. Hatinya tidak pernah gundah, tidak pernah gulana. Tanda beriman ya. Tidak pernah resah. Mau banyak duit, sedikit duit. Tidak soal itu ujian Tuhan. Santai. Santai itu tanda orang beriman. Lalu apa indikasi orang beriman kedua? Amanah. Bisa dipercaya oleh Allah. Insya Allah perintah-perintah Allah tidak pernah tidak dikerjakan. Insya Allah seluruh amanah yang diberikan oleh orang lain, oleh tetangga, oleh sahabat, oleh siapapun kita laksanakan. Itu tanda orang beriman.
Jadi pejabat yang amanah. Jadi pedagang yang amanah. Jadi intelektual yang amanah. Jadi penceramah yang amanah. Kecuali kalau jadi tamu yang datang terlambat, itu bukan amanah. Ini saya dah kecualian. Itu amanah. Kemudian tanda orang beriman itu adalah imun. Imun artinya kebal. Kebal artinya apa? Tidak bisa orang ganggu kita. Sekali la ilaha illallah, untuk selamanya la ilaha illallah. Sekali salat, tidak akan berhenti salat. Sekali zakat, tidak akan berhenti zakat. Kalau memang sampai haul dan nisab. Ini imun kita. Tidak bisa diganggu oleh keadaan. Ini orang yang beriman. Imun. Asal kata dari amanah sebetulnya. Amanah melahirkan iman. Iman melahirkan aman. Aman melahirkan amanah. Dan selanjutnya juga melahirkan imun. Satu kalimat di situ. Nah, Bapak dan Saudara sekalian, kemudian dari I juga ilmu. Ilmu. Bapak dan Ibu, ini gunanya kita manasik. Baik manasik bersama, bahkan di luar kita juga manasik sendiri di rumah. Kita baca, fikih tentang haji dan umrah. Jangan sampai kita keluar biayanya banyak, hampir 40 juta. Plus tambah lagi jual ini jual itu, kita bawa ke sana semua, tapi pulang kita tidak mendapatkan haji yang mabrur. Siapa yang rugi? Bodoh siapa yang diangkut? Maka supaya kita ini diterima ibadah kita harus berilmu. Jangan seperti teman saya begitu ke Mekah, salat subuh, Allahu Akbar. Begitu 2 rakaat, naik lagi. 4 rakaat. Begitu selesai ngapain itu 4 rakaat? Ngumpung di Mekah. Ya, yang pertama itu adalah wajib, yang kedua sunnah, kata dia. Wah, hebat benar, ente ini ulama di atas Rasul. Rasul aja tak berani melebihin salat subuh 2 rakaat, yang 4 rakaat, karena mumpung di Mekah. Ini kenapa? Karena dia tidak ikut manasik. Tidak ikut manasik. Kalau manasik itu diajarkan semua. Jangan sampai kita tuh berjalan pergi ke Mekah tidak dapat apa-apa, pulang kosong, duit habis, waktu korban. Maka kita kirim, pemerintah kirimkan TPIH, tim pembimbing ibadah haji Indonesia, TPIH. Supaya nanti kalau ada tanya ke dia, insya Allah ada jawabannya. Begitu saya tanya tidak tahu, oh salah kirim pemerintah itu. Pasti tahu insya Allah. Karena megang. Caranya bawa fikih, Bu, Bapak, bawa fikih. Di sana kita belajar terus. Jangan sampai apa yang kita lakukan itu dianggap orang aneh. Dianggap orang aneh. Ada pula setelah salat subuh langsung salat sunat subuh lagi. Ini apa kerjanya? Nih, mumpung di sini bila lagi. Jangan sampai terjadi begitu. Banyak yang aneh-aneh jamaah kita, Pak, banyak. Begitu selesai tawaf, ini pulang masih pakai ihram. Karena dia kecapean, pulang langsung tidur pulang. Oh, buka ihramnya sendiri. Ngapa? Kalau capek Tuhan kan tidak mencatat, karena kita tidur, kata dia. Ya Allah, tapi sebelumnya sudah diingatkan, maka dia itu sebenarnya tidak diajari, kurang paham tentang berpakaian ihram, apa larangannya. Itu dilakukan oleh jamaah kita, Bapak dan Ibu, dilakukan. Ada yang tak ada sa'i, diam-diam, dia ada gini. Udah katanya, padahal belum. Ini nama pemalas membawa mudarat. Ya. Kemudian harus belajar tentang fikih haji dan umrah. Syarat, rukun, wajib, sunat, mubah, makruh, haram. Bahkan strategi melaksanakan ibadah haji dan umrah agar mudah dan sah. Bagaimana caranya? Itu diajarkan di manasik haji. Itu Bapak dan Ibu. Lalu yang ketiga, ikhlas. Nah, kategori ikhlas itu apa sih? Kalau kita lihat,
Kategori ikhlas itu bagi orang yang haji itu setidaknya ada 3. Syukur kalau bisa digabung semuanya. Kategori pertama adalah ikhlas maghfirah. Yang kedua ikhlas ajrun. Dan yang ketiga ikhlas lillah. Nah, maka yang pertama, niat Bapak dan Ibu haji ingin melunturkan, membuang semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Itu boleh enggak? Boleh. Banyak dalam Al-Quran menyampaikan seperti itu. Bahwa orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, maka seluruh dosanya diampuni oleh Allah. Kayaumin huwaladathu ummuh, seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibu kita. Bapak dan Ibu nanti, walaupun tua-tua begini, tapi diartikan sebagai bayi. Sebagai bayi. Kok bayi besar banget ya? Ini artinya tidak ada dosa lagi. Niatkan itu, boleh niat itu. Tapi niat rendah. Ada yang agak tinggi sedikit. Niat mengharapkan pahala. Bayangkan solat di Masjid Nabawi 10.000 lebih tinggi nilainya daripada solat di Masjid Kota Pontianak. Tapi lebih hebat lagi, solat di Masjid Haram, Masjidil Haram 100.000. Lebih tinggi daripada kita solat di Masjid Mujahidin Pontianak. Oh, bayangkan dong. Maka kita sholat habis-habisan. Saking mau sholatnya, sampai orang berkelahi pun tidak kita leraikan. Bayangkan, sholat itu, apalagi sunnah, itu adalah hukumnya sunnah. Orang yang berkelahi, atau yang ngantar, membantu orang yang hampir mati, itu lebih wajib, lebih hebat daripada itu lagi. Hati-hati Bapak dan Ibu, kecerdasan kita memahami nanti. Itu di tengah lapangan akan ditemukan itu. Ya, ikhlas. Jadi ikhlas marpirah, ikhlas ajrun. Dan ada ikhlas yang ketiga, ikhlas lillah, mengharapkan redha Allah semata. Maka setiap niat kita, solat, puasa, apalagi haji, maka kita selalu mengatakan di ujungnya, sengaja aku solat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat lillah, lillahi ta'ala. Jadi ikhlas yang tertinggi adalah ikhlas yang ada kalimat lillahi ta'ala langsung ke hati. Bukan mengharapkan pahala, bukan mengharapkan ampunan dosa, tapi mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Latih itu. Itu ya. Kemudian SIK. K itu singkatan dari Qanaah. Qanaah Bapak dan Ibu. Qanaah itu artinya lapang dada menerima karunia apapun. Nanti saat Bapak di pesawat, saat Ibu berada di Mekah, saat Ibu menerima makanan, hari ini makan daging, besok kepala ikan gembung. Pada saat makan ikan daging, makan kambing, banyak kita Qanaah, saya Qanaah menerima apa adanya. Begitu dikasih kepala ikan gembung, saya tidak Qanaah, tidak bisa menerima apa adanya. Demo kita, demo. Ini pernah terjadi di zaman saya. Seluruh petugas dari Indonesia demo, 1 kloter, tapi yang tidak ikut demo saya sendiri. Karena saya berpikir saya berbeda dari mereka ini. Saya sudah kepala aja enak. Yang kecuali boleh demo kalau kita tidak makan, hitungan saya. Tapi mereka demo, itu pelayan tidak. Kita bayar Pak, kita bayar Pak. Lupa dia, kita sedang haji, semua berangkat. Saya tidak nyebut nama siapa pemimpinnya. Dia sudah meninggal sekarang. Tapi mereka berangkat demo, saya diantar makanan mereka. Rupanya langsung 2 piring sekali. Karena merasa pelayanan tidak baik pertama, mereka tambah lagi kedua. Di sana demo, di sini yang tidak demo, Bapak dan Ibu yang jemaah makan semuanya. Yang demo makan apa namanya? Nah, ada untung yang tidak demo. Yang petugas yang tidak demo hanya saya sendiri. Ini Bapak dan Ibu sekalian, ini karena hati-hati, bisa saja ujian Tuhan. Ujian Tuhan nanti, ujian Tuhan di sana. Saya nyampaikan pengalaman semua Pak, di Mina ada yang tidak dapat tenda. Ngambil, kalau yang tidak beriman hatinya kurang, rebut tenda orang lain. Kalau mau kau macam-macam tinggal kita. Itu ada yang begitu, keluar sifat aslinya tuh. Rupanya di Mina itu banyak setan Abu Jahal, setan Abu Lahab di sana itu. Mungkin Firaun pun ada. Itu di Mina itu, hati-hati. Nah, tapi begitu dia merebut di Mekah, di Mina, begitu pulang ke Madinah, dia tidak dapat hotel. Orang lain sudah dari jam 3 subuh, sudah semuanya dapat hotel, sudah mandi, sudah nyaman sholat semuanya. Mereka sampai jam 9 pagi. Orang yang
Hotelnya ada, tapi orang belum keluar karena belum ada taksi yang mengambilnya. Mereka ada 9 orang satu rombongan itu. Semuanya duduk di luar. Yang tadinya merampas hak orang lain yang ada di Mina itu. Cash dibalas oleh Allah. Itu zaman saya tahun 2012. Nah, Bapak Ibu, ini hal-hal kadang-kadang unik ya. Di sana itu unik. Itu kanaah lah Pak. Kalau bisa kanaah. Kanaah itu bagian orang. Lalu kita sabar, terima apa adanya. Nilai di sisi Allah. Di tanah suci Pak. Di tanah suci ibu-ibu ya. Nilainya luar biasa besar. Kemudian A. Dari sikat ada A. Amanah. Tidak khianat terhadap kewajiban. Mungkin ada titipan. Ada saudara kita yang sudah umur 40 tahun. Yang laki-laki tidak laku-laku. Yang perempuan sudah umur 35 tahun belum nggak laku-laku. Lalu nitip ke bapak, nitip ke ibu, tolong doakan di depan Ka'bah, di Hajar Aswad, tolong doakan saya di tempat-tempat yang mustajabah supaya saya dapat jodoh, Maka ini bapak dan ibu ada nak pesan-pesan itu? Kalau ada laksanakan, itu namanya amanah. Ada yang nitip uang untuk beli umpan burung. Saya ini banyak Pak, banyak kali. Bahkan ada yang nitip foto. Ini yang kalau foto agak bingung saya ini. Kemana saya melempar foto ini? Ini banyak amanah itu nanti. Bahkan amanah yang luar biasa pokoknya. Yang unik-unik lah. Nggak perlu saya ceritakan semuanya. Saya yakin Bapak dan Ibu ada pengalaman ini. Ini nanti ada amanahnya. Titip, jangan lupa Pak. Ini mau pilkada ini. Tolong doakan saya. Ini ongkos Pak. Iya Pak. Bapak jangan ketawa. Membuat saya makin garang nih. Iya ada yang begitu Pak. Iya. Cuma apalagi 2024 Pak. Ini ramai. Jangan-jangan banyak titipan. Doa di depan Ka'bah itu sangat mustajabah. Doa di tempat mimbar Rasulullah apa namanya? Hah? Yang di Madinah? Raudah. Wih, luar biasa doa di situ itu. Nah, doa di Hajar di Mina juga. Doakanlah teman-teman kita. Kalau saya doa semuanya. Pokok siapa yang nitip doakan semuanya. Ini amanah Bapak dan Ibu ya. Jangan sampai ada yang susah kalau kita misal amanah beli permadani. Ya Allah, kok beli permadani? Padahal di Pontianak itu walaupun kampung Cina isi permadani. Mau kok beli sampai jauh-jauh ke sana? Agak bingung juga. Coba kalau saya amanah yang bisa kita laksanakan. Kalau tak bisa, bagus ditolak ya maaf. Yang bisa dilaksanakan. Itu. Kemudian sikat yang kelima adalah tawakal, tawadu, taat. Tawakal itu memaksimalkan ikhtiar, kemudian memaksimalkan penyerahan diri kepada Allah. Itu makna tawakal secara bebas. Memaksimalkan ikhtiar usaha terlebih dahulu, kemudian menyerahkan seluruhnya kepada Allah Rabbul Jalil seutuhnya. Nggak usah mikir lagi. Mobil atau motor, ikhtiar maksimal, kita kunci setangnya. Kalau perlu pakai gembok lagi. Setelah itu tinggalkan motor. Mau diapakan terserah, kuserahkan padamu ya Allah. Andai hilang, berarti ini adalah izinmu. Tapi jangan pula udah diikat begitu, jangan hilang mandang. Padahal udah usaha lagi tak percaya dengan Tuhan. Begitu dapat dan Ibu, nanti ada uang pada saat ke Mina itu dititip di apa namanya? Di markas di hotel itu. Diusahakan dulu, diikat penuh, kadang-kadang banyak yang bawa dolar. Kawan saya dulu ada yang saya bawa, mohon maaf hampir 1 miliar Pak. Saya bilang itu apa ente? Saya bawa habis jual emas, bawa habis jual sarang burung Pak. Rencana saya ke sini ya lihat-lihat kalau memang ada can bisnis mau bisnis. Waduh udah lain niat ini dia nih. Jadi kok banyak sekali duit nih sampai segini dia. Duit semua Pak. Ada duit dolar atau apa. Bawa itu sulit bagaimana ya. Nggak dititip, susah gak dibawa. Dibawa nggak bisa. Aku dititip mulai dia mikir selama di Mina aman dan duit aku ya. Ikhtiar maksimal, serah sepenuhnya juga maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggak usah mikir itu lagi. Ya ini. Jadi saya tidak ceritakan
bagaimana orang yang tidak tawakal. Banyak yang hilang duit, banyak apa? Karena sambil tawaf memikirkan duit yang ada di hotel, jangan-jangan hilang. Benar hilang. Memang diuji sekali gitu. Itu. Ini belajar tawakal ya. Kemudian tawadu itu apa? Saya menerjemahkan bebas supaya saya termasuk saya bisa memahaminya. Tawadu itu adalah santun ketika ia bicara. Enggak kerusuk-kerusuk. Kalau bicara, enggak dia sendiri mau minta didengarkan, tapi juga dia mau mendengarkan orang lain. Kan ada orang yang bicara, dia ngomong, begitu orang lain gini. Ini orang yang tidak tawadu. Ada istri begitu kepada suami, ada suami begitu kepada istri, bahkan ada anak yang begitu. Lebih parah lagi, ada ibu, bapak yang tidak percaya kepada anak bicara. Udah, kau ini kecil, tahu enggak? Nak tahu apa-apa kamu itu. Hati-hati, lisan kita itu harus tawadu. Apalagi san haji ini Bapak ya. Kemudian tawadu, santun dalam bersikap. Maka ada istilah, memang agama tidak secara jelas orang tua cium tangan segala macam. Tapi kalau dalam bersikap, kenapa tidak? Cium tangan, kemudian kalau lalu ada tabik kata orang gini ya. Ini orang tawadu ini. Kepada guru, sekecil apapun dia guru itu, sejelek apapun dia, karena dia guru, dia hormati apa-apa. Karena bapak saya bisa jadi begini. Ini orang tawadu. Jangan mentang-mentang dulu gue SD, tapi sekarang saya sudah dosen. Kau di bawah saya. Semacam ente sekarang dulu saya tunduk, sekarang ente tunduk saya ya. Oh ini orang tidak tawadu ini. Ini harus dihajikan yang kayak begitu itu. Dicuci. Hatinya itu dicuci. Apa namanya? Sikapnya itu dicuci. Itu tawadu. Ya kemudian orang tawadu itu insya Allah Bapak dan Ibu lembut hatinya. Lembut, tidak keras. Walaupun dicaci maki, kalau bukan agama, tidak ada kaitan dengan agama, tidak ada kaitan dengan Tuhan, tidak ada kaitan dengan Rasul, tidak ada kaitan dengan kitab suci, dia santai saja. Wajar kau mencaci maki aku, memang aku ini orang kotor. Kau ini jelek, ya wajar, kan saya jelek. Ente hebat, lembut hatinya. Tidak, saya jelek, kau lebih jelek lagi. Udah sama-sama hati yang dua-dua ini. Ini biasa kelahi rumah tangga itu. Bapak nak kunyangka dulu, aku naksir bapak ganteng, sekarang udah kayak antu dah. Ibu balas apa? Dulu saya lansing, sekarang ini gendut kayak begitu apa nama? Udah saling berbalas. Artinya tidak ada ketawaduan dari lisan, tidak ada ketawaduan dari perbuatan, lebih-lebih hati. Ini kita belajar tawadu kita ini Bapak Ibu. Selanjutnya taat. Jadi taat. Taat itu artinya perintah yang ada di dalam Al-Quran, kemudian perintah yang ada di dalam hadis, dan perintah yang ada dalam regulasi. Kalau di Al-Quran ati Allah, dalam hadis wa ati Rasul, dan di regulasi wa ulil amri minkum. Nah, di ulil amri minkum ini Bapak dan Ibu banyak regulasi nanti yang ngatur kita di Arab Saudi. Contoh, begitu kita sampai di Mina paginya, kita dilarang untuk melempar jumrah Aqabah, melempar jumrah yang pertama ya. Kenapa? Di saat itu saat kredit, orang-orang Arab tidak mau mengalah. Bahaya, kita ini orang-orang kecil. Maka ada kebijakan pemerintah Indonesia, tidak boleh melempar pagi, kita ambil sore saja. Walaupun kita masih berpakaian ihram, ambil sore saja. Tapi kita bandel ikut. Nah, terjadi yang lalu itu, berapa orang yang mati itu. Ini aturan. Jadi wa ulil amri minkum, taat kepada regulasi yang ada, itu bagian daripada mengamalkan Al-Quran. Nah, jadi taat Bapak dan Ibu. Taat kepada pemimpin kita, karum, TPII, apalagi itu, TPHI, PHD. Kita walaupun kita di saat di Pontianak, kau honor saya ya, honor saya, kau staf saya, tapi di sana dia adalah pemimpin saya. Terbalik, sana ya saya tunduk. Dia ikut, gitu, belajar. Dulu kau kecil, aku besar, sekarang aku kecil, kau yang besar. Ini memang belajar tawadu di sana ya, belajar taat, gimana ya? Mampu nah itu ya. Jangan ke sana, aku ini anggota dewan, masa disuruh tidur kayak begitu. Ini saya temukan sendiri Pak. Demi Allah saya temukan begitu Pak. Aku ini terhormat, masa so tidur inilah yang kursi yang bagus, yang kamar yang bagus sedikit lah. Saya bawa istri nih. Astagfirullahaladzim. Ini nak pernah ikut manasik dia nih. Nak pernah ikut ini.
Nggak pernah dengar Sarujadi ngomong nih. Nanti boleh silakan tonton YouTube SIP, YouTube Sarujadi. Ini orang yang tak pernah ikut manasik. Ya baik, kemudian besi dari BESI. Apa besi? Kita harus berani. Walaupun kita kecil, tapi membela yang benar. Tapi kalau yang salah, jangan berani-berani. Maka orang yang berani konsepnya adalah membela yang benar dengan cara yang bijak dan benar. Jangan dengan cara yang salah. Kau jangan mentang-mentang lihat aku kecil. Ayo kita ayo. Bukan begitu. Ada jalur dan caranya itu. Maka ini hebat. Kita dididik untuk cerdas naik haji ini. Karena begitu padat. Tapi tahun ini tidak terlalu padat. Karena sedikit ya. Tapi lumayan juga ya. 1 juta lumayan itu. 1 juta itu. Banyak. Nah, kemudian empati. Luluh hati, ringan tangan. Empati kepada kawan. Maaf Bapak dan Ibu. Banyak nanti kita di sini sehat sana sakit. Kita empati. 1 kamar, 1 hotel. Ya Allah, ini belum tawaf, ini belum sa'i, ini belum belanja, empati. Yuk, ikut saya. Nggak mesti harus petugas. Petugas ini sedikit Pak. Zaman saya ini petugas kami 4, tapi yang diurus 480 jamaah. Bayangkan, bagaimana ngurus itu? Maka ada yang ngadu bahwa jamaah itu tidak ngurus. Ya tentu tidak mampu ngurus semuanya. Tidak mampu. Nah, maka di antara jamaah ngurus jamaah itu namanya empati. Luluh hati, ringan tangan, membantu, ngajak ke pasar. Itu salah satu daripada membumikan nilai-nilai ibadah haji kita. Kemudian jangan mau bersiap jangan sini pokok tidak aku urusan kita urusan masing-masing. Waduh, keras sekali hati orang itu ya. Nah, iya ya, Bapak dan Ibu. Kemudian sensitif, mudah tersentuh hati jika melihat hal-hal yang baik, apalagi yang baik itu mendapat tekanan, mendapat bully, setentu hatinya langsung bela, jangan begitu. Ini hamba Allah. Walaupun dia begini, ingat dia sedang melaksanakan ibadah haji. Walaupun dia begini ini, ingat dia ini sedang saat ini mendapat hidayah dari Allah. Macam-macam cara kita membantu luluh hati kita melihat orang yang tidak sanggup itu. Sensitivitas kita tinggi Pak. Jangan mau program aku harus selesai. Oh, tidak bisa begitu. Haji itu sekaligus juga cobaan dari Allah. Apa nilai haji kita itu? Ada yang mohon maaf, ada yang tidak pernah mau ke masjid. Kita, Bu, Pak, kita ke Mekah. Kalau bisa pergilah kita ke masjid, mumpung di sini. Di sini juga sama, ini tanah suci ini. Tanah suci sama, di masjid sana di sini sama. Enggaklah Bu, enggak apa. Kita sabar menghadapi itu. Ini orang yang sensitifnya tingkat tinggi. Jangan sensitif tersinggung yang mudah, tapi sensitif yang membangun, itu yang paling baik. Nah, kemudian inovatif, kita mengadakan perubahan. Di dalam diri kita harus ada perubahan. Jangan sampai tidak ada perubahan haji kita ini. Rugi Pak. Waktu naik haji main bok, pulang naik haji bok lebih tinggi lagi. Hati-hati. Pulang naik haji mulutnya agak mereng ke kiri. Sekarangnya mereng tapi bukan ke kiri, ke kanan lagi. Sama saja, tidak ada perubahan sedikit pun. Tidak ada inovasi perubahan dari kita. Lalu kira-kira haji kita itu kemana sebenarnya? Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati. Maka kesimpulan yang saya ambil pesan saya. Jangan lupa Bapak dan Ibu berangkat haji tahun ini. Dan pulang haji bawa sikat besi. Insya Allah Bapak menjadi haji yang mabrur mabrurah. Yang diridhoi oleh Allah dunia dan akhirat. Mendapat surga dunia, lebih-lebih surga di akhirat nanti. Terima kasih, ini yang dapat saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.